ketimpangan aksesnya di sana juga cukup lumayan ya. Jadi memang LBK berupaya untuk mendorong dan mensupport buku-buku ke arah sana. Nah makanya kadang-kadang kalau memang mohon maaf mungkin dari teman-teman ataupun yang pernah menjabri admin ataupun humas dari LBK sendiri mengatakan bahwa kadang-kadang kalau di permohonan buku untuk khususnya untuk misalnya wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat ataupun khususnya di Jawa ya, kadang-kadang kami agak memfilter dulu mana yang memang benar-benar layak untuk direkomendasikan untuk dibantu dari RBK ya, karena kapasitas RBK juga dengan buku yang selalu mobile dalam arti bukunya ya ketika ada hibah buku masuk juga pastinya ada orang yang menunggu di luar untuk mengajukan proposal. Nah jadi artinya ya buku yang standby teman-teman lihat di rak buku ini juga jumlahnya nggak seberapa, artinya memang kita berupaya untuk mendonasikan buku itu ke luar gitu. Jadi ya kemarin waktu kembali lagi ke program Free Kartu Literasi itu kami cukup khususnya setiap tanggal 17 ya merasa cukup terbantu ya dengan berapa kilo cak waktu itu ya 15 ya 15 itu satu free paketnya ditanggung pemerintah. Nah, tapi alhasil sekarang program itu sudah tidak ada kayak gitu. Nah jadi ya begitu dinamikanya komunitas teman-teman, banyak hal yang sebenarnya diberikan oleh pemerintah tapi kadang-kadang juga nggak selamanya itu bertahan. Nah untuk menilik bahwa supportnya pemerintah sampai hari ini kepada RBK apa ya, teman-teman bisa lihat di depan sana ada satu inventaris itu untuk menggerakkan kegiatan literasi. Kami juga setiap minggunya weekend pagi itu di alun-alun Kidul. Kalau memang teman-teman pengen tahu ya nginepnya pas weekend terus ngikut tanya Mbak besok pagi misalnya ada lapak buku nggak di alun-alun Kidul. Nah itu kami biasanya membawa inventaris motor itu bukunya nih. Ini isinya buku ya. Kata Helmi isi roti kok. kita juga buku. Kita ini isinya buku gitu. Isinya buku dibuka di sana kayak orang jualan es krim. Canda. Nah jadi begitu kegiatan di RBK. Nah terus apa saja Mbak misalnya kegiatan selain itu ya kita berupaya untuk memandang literasi itu juga bukan urusan perbukuan saja. Nah ini sedikit menyinggung bahwa literasi ini juga termasuk dengan menyangkut isu-isu sosial hari ini, termasuk juga isu-isu lingkungan. Nah apa komitmen dan dukungan RBK terhadap lingkungan misalnya ya, dengan daily activity yang bisa kita lakukan ya kita berupaya untuk membuat semacam miniatur kebun yang biasa kita sebut dengan kegiatan ekoliterasi. Wujudnya apa Mbak? Ya di depan teman-teman itu ada kebun-kebun, apa isinya ada nih, ada jahe, ada lombok dan lain-lain tanaman toga itu. Nah seperti itu yang berupaya kami sedang kerjakan di komunitas ya, membuat bunga, yang membuat taman miniatur kecil gitu. Nah tapi setidaknya bagi teman-teman misalnya di RBK khususnya teman tadi ada yang Kak Yuda sudah kenalan dari, artinya dari teman-teman pegiat pun itu sangat beragam. Oh ya, karena kan saya Mia dari Lampung ya asalnya. Nah, Kak Dani juga dari Jawa Timur. Jadi artinya pegiat di komunitas ini bukan hanya dari Jawa sentris gitu. Enggak, justru rumah baca komunitas ini adalah orang suatu wadah yang menampung beragam keberagaman itu sendiri, baik dari suku ataupun asal usul ya tentunya ya. Nah itu kami sangat terbuka dengan siapapun, ada yang dari Papua, ada yang dari Ambon, ada yang dari Maluku, Ternate yang kebetulan mungkin hari ini masih keluar ya gitu kan, ini ada gitu kan. Nah artinya dari pegiatnya pun sangat beragam. Nah keberagaman itu apa maksudnya untuk membuat gerakan komunitas seperti apa ya, kita saling bertukar pengalaman. Nah seperti apa sih mungkin cara tanam ataupun budidaya misalnya dari Maluku, oh ternyata ada keunikan dan ciri khas sendiri. Begitu pun kadang-kadang kalau kita pengen masaknya pun ada citra rasa Nusantara ya. Nah ada khas yang memang dari Jambi gitu kan dengan identik rempah-rempahnya yang sudah beda gitu. Ada yang dari NTB juga ada kekhasan gitu. Jadi kalau kita di komunitas tuh kalau kita lagi ngumpul tuh unik gitu, ternyata ada ciri khas dan karakteristik masing-masing. Nah begitu itu menjadi sebuah ikatan emosional ya, bagi kami itu menjadi ikatan emosional, itu yang membedakan orang-orang yang berkomunitas dengan yang enggak. Nah sebenarnya kayak gitu. Begitupun teman-teman yang misalnya dari HMJ ataupun dari BEM
ataupun dari ikatan kayak gitu. Nah pasti ada kekuatan emosional yang saling support gitu. Nah begitupun dari komunitas itu membentuk apa yang sebenarnya kebutuhan kita ataupun hal yang memang nggak kita ketahui loh sebenarnya, tapi dengan berkomunitas itu kita mampu merefleksikan teman-teman. Nah ternyata oh iya, kesadaran untuk menjaga lingkungan itu penting loh kayak gitu. Ternyata caranya gimana? Dengan sederhana kita nanam lombok aja dengan harga cabai yang misalnya satu kilo 90.000 udah mengurangi kos dari kehidupan kita kayak gitu. Nah hal-hal yang refleksi yang semacam itu nantinya ataupun sekarang kalau teman-teman sudah berani mengembalikan itu refleksi diri itu, nah itu sangat berdampak. Nah RBK berupaya untuk mengakomodir semua keresahan hidup ya, keresahan hidup semuanya itu untuk kita pecahkan bareng-bareng. Ya terlepas dari misalnya RBK juga masih kayak gini ya, terlepas dari kekurangan itu bagian dari dinamika organisasi ataupun dari komunitas sendiri. Nah kayak gitu. Apalagi yang pengen ditanyakan, kok aku kayak khotbah ya udah. Nah gitu. Jadi ya untuk selengkapnya saya kenalkan ya, biar Cak David nggak usah kenalan. Ini saya kenalkan, ini namanya beliau Cak David Effendi, biasa dipanggil Cak David. Beliau berasal dari Lamongan. Saat ini aktivitas atau profesi seharian menjadi salah satu dosen di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta gitu. Nah selain itu di luar kegiatan beliau akademik, beliau membantu ataupun menginisiasi salah satu komunitas besar ini. Saya katakan udah besar karena udah umur ya. Kalau anak udah umur 10 tahun udah hampir SD ya. Udah hampir SMP malahan. Nah ini Cak David salah satu penggagas dari RBK ini. Nah kalau teman-teman pengen gimana tahu ceritanya, sejarahnya dulu, apakah mudah membangun sebuah komunitas beserta dinamika yang ada, nah, nanti mungkin teman-teman bisa langsung tanyakan dan kita ucapkan selamat datang untuk Cak David. Tepuk tangan dong. Kasih banget. Acara beneran. Abisnya sunyi loh. Ya, matur nuwun. Terima kasih Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman dari PM Jateng, Mas Rosyid dan rombongan, Dinul, Helmi, Faiz ya? Maulana. Ini yang? Dwiki. Terus apa lagi? Fatih. Batis. Helmi sama Hilmi. Ya, tapi bukan kembar ya. Rumahnya Bang. Masih saudara dari Nabi Adam. Teman-teman Randy dan dari Tasik ya, jauh dari Tasik main ke Jogja. Tinggal di mana? Di rumah. Kalau nggak muat di sini aja. Muat masih di sini. Ya, terima kasih. Kita silaturahim. Saya kira ini anak-anak muda yang sangat cocok dengan spirit rumah baca komunitas. Karena rumah baca komunitas itu ya memang anak-anak muda. Mungkin saya kebetulan karena masih di Jogja ya masih nongkrong di sini. Tapi yang lain sudah kiprahnya kemana-mana ya. Teman-teman IPM yang dulu ikut mendirikan rumah baca ya. Ada beberapa teman dari PP IPM, Lapsi ya. Karena dulu tahun 2011 kita punya kontrakan atas nama Lapsi ya kontraknya. Kebetulan saya direktur Lapsi pada saat itu. Pergantian ya, sebelum saya lengser saya kontrakkan rumah nggak jauh dari sini di Onggobayan, tapi Bantul masuknya. Ini Sleman, sini Sleman. Jadi kita udah pernah pindah ke 4 lokasi ya dari 2011 di Bantul, terus ke kota Jalan Parangtritis, makanya ada Mazhab Onggobayan. Kalau tulisannya Mas Fauzan itu RBK Mazhab Onggobayan itu tahun 2011-12. Itu kira-kira aktivitasnya mirip, mungkin nggak mirip ya, tapi karena pengaruh IPM, IMM, beberapa aktivisnya mungkin memang ya gerakannya tetap mazhabnya kritis ya. Khas dari awal memang kritis, tapi lebih ke pelayanan.
Di tahun pertama itu ada anak kampung punya PR, dimarahin orang tuanya, nggak boleh pulang. Nah, itu tinggal di RBK sehari 2 hari gitu. Jadi kayak penyelamatan anak gitu. Pelarian. Termasuk nanti di Majaparis malah lebih ekstrim karena ada anak-anak jalanan yang atau anak-anak pengamen yang nggak kerasan di rumah singgah ke rumah baca juga pernah. Tapi yang Mazhab Ngobayan itu lebih ke community learning ya, ngajari komputer anak-anak yang tahun 2011 menurutku komputer PC untuk ukuran kampung di sekitar sini ya masih mewah lah ya. Jadi dikenalin komputer, kemudian mungkin game yang waktu itu yang ada di komputer ya soliter itu ya, anak-anak seneng banget. Pokoknya membaca buku bisa main itu, syaratnya baca buku 2 apa berapa, semakin banyak membaca semakin panjang dia dipinjemin komputer ya, kayak gitu. Nah, ngerjain PR itu kelihatan, ngerjain PR, nonton film waktu itu, film apa ya, mungkin jenis Laskar Pelangi atau kayak edukasi gitulah sama animasi, tapi seneng banget karena layar kan, LCD juga mungkin masih mewah menurut saya di zaman itu ya, masih wah lah ya. Kalau sekarang sudah nggak zamannya mungkin ke layar gitu. Tapi masih ramai juga sih nobar di bola atau film dokumenter ya. Jadi di awal tahun itu memang lebih cenderung pasif dalam artian kita melayani aja gitu. Warga butuh buku, ibu-ibu butuh buku memasak, butuh buku parenting. Kita lebih ke community service atau community learning ya, membangun satu ekosistem belajar ya. Mungkin dari sanalah juga ada istilah di RBK, tapi istilah itu baru populer tahun 2014-an, disebut kakak adik edu itu. Jadi misalnya kakak mahasiswa gitu, kalau ini seangkatan ya, enggak ya, beda ya. Misalnya Dani, Dinul adik angkatan, nah itu diajari buat tulisan atau ngedit apa, kakak adik edu. Begitu juga berlaku untuk anak-anak SD yang kelas 6, nanti dia menjadi fasilitator untuk adik-adiknya. Jadi kita membentuk ekosistem belajar, salah satu caranya begitu. Jadi ada kesadaran, oh yang lebih tua atau lebih dulu belajar, dia ngajarin ke temennya gitu, membacakan atau belajar nulis atau apapun untuk usia yang anak-anak ya. Kemudian Mazhab Paris itu, kita sebut Mazhab Paris itu, Jalan Parangtritis maksudnya, kontrakan kita dipinjemin orang yang punya rumah, orang Surabaya yang minjemin, tapi kita nggak pernah ketemu sampai hari ini yang minjemin. Nggak pernah ketemu, pinjemin selama kurang lebih 1,5 tahun ya, pinjemin gratis itu. Nah di sanalah sebetulnya RBK karena perkotaan ya, mungkin ada Mas Fauzan yang menyebutnya itu mazhab emansipatoris ya, karena anak-anak jalanan, terus kita punya binaan dalam tanda kutip, punya kegiatan di pesantren waria di Jogja dulu. Jadi cukup karena itu pengaruh dari Ketua Hikmawati, karena Ketua Rumah Baca itu waktu itu mantan Ketua Hikmawati PPIRM. Jadi memang pergaulannya ya lebih bersifat emansipatoris ya, membela hak-hak yang disingkirkan gitu-gitulah narasinya. Anak jalanan, terus kita naruh buku ke Serikat Pengamen, kita taruh rak-rak buku ke pesantren waria dan buku-bukunya. Yang kemarin terakhir RBK itu bikin perpustakaan corner di Panti Asuhan Muhammadiyah di Kulon Progo. Itu mirip-mirip lah gerakannya. Jadi karena di perkotaan ya responnya begitu, kita nggak bisa keluar dari realitas. Misalnya teman-teman tinggalnya di pesisir misalnya, berarti berinteraksi dengan anak-anak nelayan. Apa problemnya anak-anak nelayan itu, dan bagaimana kelompok kegiatan literasi bisa berkontribusi ya. Kalau di Minangkabau saya pernah, di Padang itu ada juga namanya itu Tanah Ombak ya, itu yang pernah Najwa Shihab pernah ke sana. Itu orang alumni Jogja juga, kenal baik. Itu di pesisir ya,
di pesisir, jadi ngeresponnya ya memang beda gitu, ngerespon kegiatannya itu. Anak-anak pesisir itu karakternya kayak apa, sangat berbeda dengan masyarakat agraris ya. Jadi itu mengilhami masing-masing diri kita, termasuk RBK juga yang direspon penggeraknya kan hampir semuanya mahasiswa ya. Ada yang sudah pasca mahasiswa atau otodidak juga ada di RBK. Warga biasa juga ada yang terlibat. Tetapi karena mayoritas penggeraknya itu mahasiswa, mungkin kadang-kadang isunya, ini mungkin kelemahan juga, kadang-kadang isunya yang saya rasakan mungkin terlalu akademik, terlalu bias mahasiswa ya, walaupun sebetulnya pelayanan ke anak-anak juga bisa tetap jalan gitu, tapi mungkin itu mempengaruhi penggerak-penggeraknya itu sangat mempengaruhi. Terus tahun 2014 kita pindah ke Sidoarjo, makanya atau di tepi Kali Bedok ya, maka disebut mazhab Kali Bedok. Nah disitulah mazhab inilah yang memulai RBK ke isu lingkungan tahun 2014. Masuk ke isu lingkungan, ada pengetahuan yang intensif didiskusikan, misalnya bukunya Fritjof Capra tentang ekologi ya, ekoliterasi. Terus buku-bukunya ada banyak buku tentang Islam dan lingkungan, lingkungan dan Marxisme, macam-macam, ada banyak dialektika di situ. Maka merubah dari kalau di 2012 sampai 2013 itu slogannya RBK itu aku datang, aku membaca, aku merdeka, atau berdaya apa merdeka saya lupa. Aku datang, aku membaca, aku merdeka. Ya ada nuansa pemerdekaan gitu ya. Kita harus punya keimanan ya, penggerak itu ya. Harus minimal untuk diri kita sendiri. Kita percaya bahwa buku bisa merubah takdir seseorang misalnya. Saya percaya, saya sebagai pribadi. Kalau nggak percaya mungkin juga nggak punya kekuatan energi yang bertahan ya. Harus ada keimanan di dalam diri kita tentang wahyu Iqra misalnya. Bagaimana kita meyakini itu. Berarti sebuah masyarakat bisa diubah dari satu buku. Sedangkan Al-Quran itu sendiri juga bisa disebut buku ya. Menggerakkan sejarah, mengubah seseorang, mengubah kebiasaan, banyak yang bisa diubah dari buku. Dan manusianya juga harus mengubah takdir buku-buku itu. Misalnya begini, buku itu kalau disimpan di dalam rumah saja ya nggak mengubah siapapun. Maka konsepnya adalah bagaimana buku diakses secara umum, secara lebih gampang. Jadi konsekuensinya buku mengubah kita juga mengubah takdir buku itu. Karena buku itu butuh kita untuk merubah takdir orang lain. Maka ada istilah itu ya. Istilah waktu itu adalah bagaimana caranya memperluas akses dari apa yang kita sebut sebagai kepemilikan pribadi menjadi ya bisa dikatakan kepemilikan umum lah. Walaupun di RBK dulu ada 2 status buku sejak tahun 2000 sampai sekarang. Dari 2012 itu ada status buku yang hibah 100%. Hibah 100% itu berarti milik RBK dan boleh dikasihkan ke orang lain. Kemudian status buku yang berikutnya adalah buku titipan orang lain. Buku itu tetap milik seseorang tetapi bisa dibaca orang lain. Tetapi tidak boleh dihibahkan. Status bukunya begitu. Misalnya di sini ya, bukunya Dani itu tinggal di sini boleh dibaca orang lain, tapi nggak boleh dikasihkan ke orang lain. Buku-bukunya Pegiat itu salah satunya, tapi juga ada buku dari perseorangan yang di luar RBK terus memasrahkan bukunya, misalnya ada 100 buku gitu. Buku ini saya dulu pernah dapat koleksi bukunya Pramudia misalnya.
kalau sekarang diuangkan ya lumayan berjuta-juta, karena satu buku sekarang sudah ada yang 500, ada yang 600, yang kayak arus balik gitu-gitu, mahal kan koleksinya. Itu ini boleh dibaca di RBK, jadi kita kasih space khusus untuk buku yang hanya bisa dibaca di tempat sesuai amanah orangnya. Walaupun di kemudian hari terus nggak apa-apa lah, boleh dikasihkan ke orang gitu. Waktu itu akadnya awalnya begitu. Jadi apa yang saya maksudkan adalah ada banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah itu punya koleksi banyak buku di rumah. Mereka itu yang dikhawatirkan adalah buku itu nggak kebaca tapi rusak gitu ya. Nah, untuk meyakinkan itu pekerjaan yang tidak gampang, tapi bisa. Kalau kita kelihatan ngopeni gitu ya, misalnya teman-teman di Jateng itu punya space yang bagus, bersih, ada yang ngopeni, ada yang ngurusi, mungkin orang juga merasa oke lah, dihibahkan aja lah gitu. Ya, seperti kemarin rumah baca komunitas kan juga pernah, Mas Dani mungkin nanti cerita boleh juga, tentang ada adiknya apa kakaknya Pak Malik Fajar sih? Adiknya ya, adiknya Prof. Malik Fajar, mantan menteri dan PP Muhammadiyah itu. Adiknya itu punya buku banyak sekali, nggak tahu banyaknya berapa itu hitungannya. Berapa Dan? 10 ribuan. 10 ribuan ya. Di Magelang. Nah, tim dari RBK yang sebelum dihibahkan, tim dari RBK yang nyeken dan ngentri, tapi nyekennya itu hanya cover sama daftar isi ya Dan. Terus di entry. Berapa bulan itu? 2 bulan. 2 bulan selesai. Itu meyakinkan, mendiskusikan dengan keluarganya itu, ini yakin nggak bisa dihibahkan? Ada yang ya eman-eman, saya sendiri eman-eman juga gitu kan. Saya pengen lihat buku itu tetap di rumahnya itu, bisa main ke sana gitu. Tapi keluarga memutuskan buku ini harus dihibahkan. Nah, nominatornya itu ada UM Magelang, terus rumah baca cerdas punya Pak Malik Fajar sendiri di Malang, dekat Ilmu Malang. Terus yayasan yang mau dibuat bersama-sama kita di Jogja. Dan ya aku mengalami itu ya, betapa meyakinkan. Anak-anaknya juga merasa buku itu ya ada sejarahnya gitu. Pasti berat lah melepasnya, tapi ya akhirnya dilepas juga. Oke ya, jadi kalau teman-teman ingin menggerakkan gerakan wakaf buku ya mungkin akan mengalami peristiwa seperti itu, ketemu orang punya. Ini juga ada dua keluarga di Jakarta yang akan memberikan hibah ke Serikat Taman Pustaka. Kebetulan saya itu menjadi ketua di Serikat Taman Pustaka, itu forum literasinya di Muhammadiyah ya, dari sekolah, komunitas, masjid, macam-macam sejak 2018. Ada 2 keluarga yang bukunya banyak sekali, nggak tahu berapa kardus, berapa mobil ya, mungkin satunya bilang satu mobil bisa penuh gitu, itu ukuran mobil Avanza atau mobil Innova. Nah itu juga saya memikirkan kepada siapa yang akan kita distribusikan. Kalau di Serikat Taman Pustaka yang teman-teman IPM kan hampir semuanya sudah masuk jaringan di se-Indonesia. Dan teman-teman Tasik misalnya nanti kalau ada yang serius ya pasti kita senang menyalurkan buku-buku itu, pasti senang. Singkat cerita itu ya, 2014 berinteraksi dengan banyak, ada Greenpeace, Walhi, Jatam, KNTI, lembaga-lembaga yang fokus di isu lingkungan ya. Banyak sekali di Jogja dengan warga berdaya, dengan komunitas-komunitas sekolah alam, banyak sekali tempat berinteraksi dan saling mendukung, mensupport. Jadi bergerak di urusan ekoliterasi ya kalau kita menyebutnya, karena kita kakinya di literasi tapi juga punya isu lingkungan, maka terminologi yang pas itu dari Virchow Capra itu ekoliterasi. Jadi melek lingkungan, pendidikan melek lingkungan itu. Lalu pengalaman-pengalaman hibah buku mungkin banyak ya,
banyak kita proaktif menjemput. Kan kadang-kadang siap kecewa juga ya, mungkin Dani yang paling sering. Kadang-kadang ada orang hibah buku berkardus-kardus gitu, tapi ada pernah satu kesempatan ya, bukunya itu buku pelajaran, berat-berat ngangkutnya gitu, jauh gitu, tapi ya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang juga ada orang datang sendiri bawa mobil ke sini, kita duduk aja juga berkardus-kardus ya, bukan kardus ya, apa, tempat apa itu, kayak bukan rak apa namanya, tempat biasanya untuk mengangkut jemuran itu. Ya, sudah kita duduk di sini, orang datang sendiri, orang ngirim dari Jakarta ke sini, ya macam-macam lah perilaku orang niat hibah itu. Ada yang kardus tapi campur buku, campur baju, macam-macam. Campur amplop duit juga ada nggak, Dan? Belum ya. Macam-macam perilaku orang itu, kita harus proaktif. Pernah satu kesempatan di tahun 2012, kebetulan ada pegiat rumah baca yang jadi presiden BEM di UAD. Itu juga menarik, itu pengalaman menarik. Jadi tiba-tiba punya ide gimana caranya biar dapat buku lebih cepat gitu ya. Oke, terus ada ide, yaitu mahasiswa baru itu satu mahasiswa baru satu buku itu dapat 4.000-an buku mungkin dalam waktu seminggu. Penuh itu RBK waktu itu, harus segera dikasihkan ke lembaga yang lain. Bahkan saking banyaknya buku itu, ada cerita anak-anak SD itu bikin mercon dari buku itu, tapi mencuri ya. Kita dilapori warga gitu, Mas, itu anak-anak itu dikasih buku ya? Apa, Mas? Itu pada bikin petasan dari buku gitu. Waduh, gitu. Ketahuannya di situ. Ya, mungkin dikira lebih seru petasan kan daripada baca buku untuk anak-anak. Terus apa lagi? Ya 10 tahun ini saya kira pegiatnya, relawannya datang dan pergi ya. Sambil diminum yang belum kebagian. Ini. Pegiat datang dan pergi. Dan yang jelas RBK didesain dari awal memang tempat yang inklusif ya, tempat yang menghargai keragaman, tempat yang menghargai perbedaan, lebih banyak relawannya, cara kerjanya tidak profesional ya. Dan tadi cerita Mia mungkin cerita soal hibah buku di tahun 2000, antara 2018 sampai 2017 2018 ya, kurang lebih 1,5 tahun lah pemerintah kita itu berbaik hati membuka kantor pos untuk ngirim buku secara gratis itu. Kita ngirim buku banyak sekali kemana-mana. Kalau saya hitung, tapi ini gabungan ya, karena saya kan ya kakinya di RBK, satunya di Serikat Taman Pustaka. Mungkin perhitungan kasar saya mungkin ada 20 ribuan buku, mungkin lebih ya. Pernah saya hitung itu perkiraan dari mana gitu, berapa buku kita salurkan. Salah satunya ada yang di Jawa Tengah, beberapa titik ya, IPM, komunitas IPM kan pernah banyak itu, mouse corner apa literasi berdikarinya IPM Jawa Tengah itu, dan banyak tempat-tempat yang lainnya. Mungkin nanti ditanyain aja. Tapi apa ya, mungkin pertanyaan yang sering datang ke saya itu biasanya bagaimana regenerasi sama keuangan. Kalau peneliti-peneliti dari kampus-kampus yang membuat skripsi atau membuat tugas itu seringkali isu regenerasi, kerelawanan, sama bagaimana menghidupkan sikap atau perilaku relawan itu, sama keuangan. Nah, keuangan kita memang nggak ada sponsornya, nggak ada foundationnya. Ini adalah komunitas yang saya tahu mungkin ya paling organik. Paling organik itu nggak dibikin yayasan, nggak didaftarkan sebagai lembaga yang bisa ngajukan dana ke pemerintah gitu-gitu, nggak bisa. Dari RBK ini nggak bisa. Sengaja begitu. Ada banyak yang nawari dari kementerian, dari menteri PMK, macam-macam.
selama ini ya. Kita nggak ada masalah itu. Kalau ada uang banyak mungkin malah repot. Yang bisa ngelola uang banyak kan IPM kayak gitu kan, organisasi besar. Kalau ini kan harus dibiarkan kecil mazhabnya. Kalau terlalu gede nggak bagus. Yang bagus itu kecil tapi banyak. Itu mazhabnya gerakan komunitas ya, basis komunitas itu begitu. Kalau basis universitas ya harus gede. Kalau ini kan gerakan komunitas, jadi kecil. Kalau terlalu gede harus dikecilin lagi. Kalau terlalu banyak buku harus dikasihkan ke orang lain, dikasihkan ke komunitas lain. Mazhabnya small is beautiful ya, kalau kata ekonom Schumacher itu yang penerima Nobel itu. Ya skalanya kecil. Kalau kita diminta membuat pabrik itu, kita posisinya bikin yang kecil, handmade atau home industry. Ya, karena kalau besar memang profitnya gede tapi dampaknya juga gede, dampak kerusakannya kan. Masalah keadilan buruh, masalah air, macam-macam kan banyak. Nah, pilihan kita kecil, gerakan komunitas itu. Tidak punya motivasi membangun pusat. Punya motivasi ke situ. Nah, sama dengan IPM lah. IPM itu ada ranting-ranting banyak. Jangan hebat di PW-nya. Yang bagus itu hebat di ranting-ranting itu. Bukan hebat di pusatnya. Ranting-ranting hidup, komunitas-komunitas hidup, aktivitasnya jalan. Jadi tidak besar di satu tempat ya. Ada beberapa. Kalau jaringannya RBK, teman-teman yang pernah tinggal di RBK atau pernah tinggal di Jogja yang berinteraksi dengan RBK itu ada banyak yang sudah membuat rumah baca ya, di Pulau Buru, di Ternate, di Papua, Kalimantan, Bangka, ada banyak, di Jawa juga banyak. Jadi itu kayak jaringan gitu. Kita udah pernah list itu, mungkin ada 20-an lebih yang pernah, ya bisa dibilang sebagai anaknya RBK lah, bisa dibilang gitu, karena mereka sering bilang gitu. Jadi ya mungkin banyak orang yang kesulitan kalau saya pribadi dan teman-teman kayak Mas Fauzan yang lama di RBK ya, sebetulnya komunitas yang bagus itu komunitas yang gampang ditiru. Kalau sulit ditiru itu termasuk nggak bagus. Nggak bagus dalam artian gerakannya sulit dong. Padahal niat kita kan dulu ada istilah mikrobaliterasi ya di RBK itu. Jadi gaya amuba gitu. Jadi kalau bisa ya bikin yang lain, misalnya anak RBK yang pernah tinggal di sini orang Kulon Progo ya bikin namanya Mas Panggi itu bikin namanya itu pustaka apa ya, saya lupa namanya. Sekarang bikin di Papua karena kerja di lapas ya, dia bikin rumah baca di dalam penjara itu. Anak PWIR IPMDY dulu di RBK tinggalnya, terus bikin di Kulon Progo udah bagus dan dapat banyak ini ya, banyak dukungan dari pemerintah daerah ya, karena ya lumayan serius dan bagus itu. Buka perpus jalanan di alun-alun Kulon Progo atas. Lama juga itu, mungkin umurnya sekarang sudah 8 tahun mungkin ya, 2 tahun lebih muda dari RBK. Kan dia termasuk yang ikut mendirikan ya, bukan mendirikan, ikut awal jadi relawan di tahun 2012 itu. Jadi gerakan komunitas itu di IPM dulu saya pernah dengar, pernah mendiskusikan itu ya, materi komunitas kreatif itu. Sama juga sebetulnya ada istilah apa bukunya IPM itu aku lupa. Aduh, apa sih yang gerakan kecil-kecil itu? Kok jadi lupa aku. Apa ya? Ada buku saku gitu untuk mendorong gerakan-gerakan kecil itu. Jadi lupa, buku terbitan PP. Bukan, komunitas, gerakan komunitas. Tapi itu sebetulnya tahun 2004. Aduh, jadi lupa aku.
ada bukunya warna biru. Jadi itu intinya gerakan kecil-kecil gitu, tapi banyak. Jadi mirip spiritnya itu. Ya, keuangan tadi ya, keuangan, terus kerelawanan banyak yang bilang ya pantaslah RBK bisa begitu karena banyak mahasiswa di Jogja. Oke, masuk akal kayak gitu ya. Tapi banyak juga komunitas yang nggak bisa survive di Jogja. Banyak yang seumuran Jagung, terutama komunitas lingkungan hidup, banyak yang mati. Ada riset yang menceritakan itu. Kenapa kok komunitas lingkungan, pemuda lingkungan itu gampang bubar di Jogja itu. Mungkin ya kalau saya menganalisa ya karena relawan-relawannya itu cenderung, mungkin saya mengatakan tidak ideologis ya, tapi mungkin ada bahasa yang lebih baik. Tidak ideologis itu artinya apa ya? Saya bergabung ke komunitas Mbak Mia tadi mana? Komunitas apa ya? Apa sih namanya? Yang matikan listrik sehari apa itu? Apa namanya Dan? Sasi. Gerakan Ada banyak sih, pungut sampah macam-macam gitu, tapi ya setelah event gitu bubar. Setelah event, jadi setahun sekali hidupnya. Di kali itu kan pernah punya gerakan ini juga ya, yang mematikan listrik itu. Tapi itu ya itu nggak dijadikan apa keluar gitu ya, tapi dipraktekkan aja gitu. Dulu pernah ada apa namanya jam ngobrol lah istilahnya ya. Jam ngobrol itu kita duduk lampu dimatikan gitu, mungkin nggak pegang HP gitu, ngobrol selama 2 jam, ngobrolin apa aja, rembuk-rembuk gitu. Jadi kita nggak sibuk HP-an sendiri-sendiri gitu. Tahun 2016-an lah kayak gitu. Jadi ada jam ngobrol aja gitu, apapun temanya. Makanya jadi website, jadi ide-ide macam-macam, jadi tulisan banyak, jadi pameran, pokoknya ide selalu ada ide yang diapresiasi ya. Itu kata kunci yang bagus juga, apresiasi, mengapresiasi. Makanya kalau teman-teman tahu ya asal muasal kenapa AI itu sampai ke IPM ya dari RBK, karena yang memang yang di Jogja, yang IPM angkatan itu yang dekat ya kan saya Mbak Herni sama Mas Widi, itu alumni training AI yang dilatih oleh profesor-profesor dan aktivis ya, profesor dan aktivis di Jakarta itu dari Brazil. Jadi kata kenapa penting AI itu lah, dulu kan anak-anak IPM di situ di RBK lah. Landani ya tinggal di RBK. Terus Vida Afif rumahnya di RBK, nggak punya kontrakan. Jadi dua ketum. Kira-kira begitu. Itu ya. Jadi soal finansial kita survive. Ketika kita butuh kegiatan ternyata banyak sekali yang membantu ya. Jadi kita nggak pernah memegang kas besar. Kalau ada uang ya dihabisin ya Kak Yuda ya. Kita punya uang dari gerakan iklim gitu. Kita beliin apa pokoknya dihabisin aja. Tapi ini nggak niru Masjid Joko Karyan ya. Ide itu udah lama soalnya. Kalau mengenalkan kas kan ya viral beberapa tahun. Saya di Joko Karyan juga tinggalnya. Tapi di RBK kasnya emang sering nol, nggak usah dinolkan. Sama IBM. Jadi itu isunya ya. Jadi ketersediaan mahasiswa atau anak-anak muda itu tidak selalu menjamin keberlanjutan komunitas, nggak selalu, walaupun itu modal ya. Ya di Jogja kan orang datang kuliah, banyak orang lah di sini. Kita bikin diskusi-diskusi, pasti ada banyak, tapi dari belajar dari komunitas yang lain yang hilang dan pergi ya, gampang diciptakan tapi nggak bisa bertahan lama ya. Umur 10 tahun ini menurut banyak pengamat gerakan komunitas itu udah lumayan apa istilahnya ya berhasil melewati masa kritis lah.
Biasanya komunitas itu 2 tahun itu udah lumayan itu. Coba aja dilihat komunitas di IPM. Saya amati itu komunitasnya anak-anak IPM yang sudah bubar-bubar, saya tahu banyak karena saya memang ngamatin itu ya banyak yang sudah ya mungkin dipengaruhi anak IPM yang masih mungkin kuliah atau periodenya juga 2 tahun, pasti dipengaruhi itu ya, pasti ada pengaruhnya itu. Yang bisa bertahan misalnya yang kemarin diajak ke Muswil itu komunitasnya Mas Riza ya, yang diperkuat dengan aktivitas ekonomi dan lain-lain yang di Banjarnegara itu berasal dari komunitas literasi. Muncul ada komunitas difabel, pelatihan kelas inspirasi banyak sekali dari ide-idenya itu. Mungkin kemudian yang bisa saya refleksikan mungkin butuh 1-2 orang yang agak lama bertahan gitu ya. Kalau di RBK itu berarti kan saya sama Mas Fauzan yang nggak pergi dari Jogja, yang lain udah pergi mungkin loh ya. Tapi kalau bisa regenerasi dengan baik ya harusnya nggak perlu ada saya, mungkin itu juga kelemahan. Tapi insya Allah kalau saya nggak ada, meninggal misalnya, itu masih ada mungkin RBK, mungkin ya. Tapi nggak tahu juga walau. Tapi refleksinya sih tidak tergantung pada 1-2 orang. Komunitas yang bagus itu bisa jalan, bisa running, tidak tergantung si A nggak ada. Nah itu mungkin yang disebut dengan improvisasi atau spontanitas ya. Energi spontanitas sama improvisasi itu penting. Selain apresiasi tadi itu, improvisasi itu ya bisa merespon apapun lah, improvisasi dalam hal menata ruangan, dalam hal mencari dukungan, improvisasi dalam siapa yang menghandle acara ini karena yang PIC-nya atau yang bertanggung jawab nggak ada gitu, apa yang kemarin ditunjuk atau yang ya PIC-nya lah gampangnya nggak ada, selalu ada. Jadi kita mengatakan kehadiran semua orang itu penting, tetapi kalau seseorang tidak ada itu tidak berarti kegiatan tidak berjalan gitu. Jadi apa ya, kita senang semua orang ngumpul, tapi kalau yang ngumpul hanya 3 ya tetap jalan gitu. Jadi tidak menjadikan pesimis gitu. Misalnya kita ngadain kegiatan, yang datang kok cuma 2 orang gitu, ya harus jalan ya. Nah itu yang mungkin melatih daya tahan kita itu di situ. Kalau orang yang nggak tahan ya udahlah, kita nggak usah adain. Misalnya ke alun-alun kidul gitu ya, perpustakaan jalanan itu umurnya udah 7 tahun lebih ya, mungkin 2014. Saya masih ingat itu menjelang Pilpres itu. Jadi di RBK itu juga mungkin ada peneliti dari Belanda yang bilang, yang kebetulan menemukan 2 komunitas literasi yang unik menurut mereka, si Eva Olthoff ya namanya itu, di Bandung sama di Jogja. Di Jogja itu di RBK itu. Kita diskusi beberapa hari di Jogja, ngobrol-ngobrol. RBK disebut sebagai termasuk pemula gerakan perpustakaan jalanan. Mungkin dulu ada Pak Dauzan Faruk ya, yang nyepeda yang di Kauman itu, yang anaknya majelis bagian pustaka PP Hobester ya. Tapi setelah sekian puluh tahun mungkin nggak ada gerakan model perpustakaan jalanan. Terus kita juga tahu ada jaringan perpusjalanan yang anarko, yang logonya anarko itu banyak. Tapi sekarang udah pada off, udah nggak bertahan. Di Jogja perpusjalanan itu, kota gede masih jalan ya, masih kan? Anarko juga itu, jaringan anarko itu dari Bandung. Nah, biasanya ada simbol A itu, bulat itu khas itu. Dulu di Tugu ada satu yang gede dulu, udah bubar. Jadi di Jateng dulu juga ada banyak kan, ada beberapa lokasi. Saya kira itu mungkin ya. Kalau ada cerita-cerita yang lain atau rencana yang apa gitu boleh.
kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan itu bukan cerita yang sulit diikuti ya, sederhana. Semakin gampang ditiru semakin bagus. Ya kayak apa namanya? Mbak nyari kucing ini ya? Abu-abu ya? Iya. Kemarin itu ada di sekitaran sini. Iya, ya tadi tuh soalnya berantem. Berantem. Ada kucing bau Anggora ya. Anggora itu Anggora. lagi mau kawin nih. Ya catatannya itu kan istiqomah ya, tentang daya tahan itu ya. Dulu waktu perjalanan RBK awal itu ya cuman bawa tikar satu, bawa buku satu kardus, gitu aja. Tapi bukan berapa banyak pembacanya, tapi obrolan di situ justru lebih penting. Ternyata ada orang pensiunan cerita-cerita, ada macam-macam lah, penulis buku, ada anak muda yang memilih berjualan di alun-alun untuk survive. Jadi itu semua dituliskan, hampir semuanya, ketemu siapa, cerita apa itu dituliskan di website RBK. Jadi bukan sekedar gelar buku atau mencari pembaca buku, tapi lebih dari itu. Urusan perpustakaan jalanan itu urusan manusia ya menurut saya. Dan orang itu senang gitu, kita mendengarkan ceritanya, yang susah atau yang senang macam-macam lah. Kalau akhir-akhir ini mungkin ada cerita orang ngasih makanan, berbagi makanan ke perpus jalanan, atau hibah buku, banyak sekali. Jadi itu mudah-mudahan simpel ya. Dan kenyataannya orang yang punya niat begitu baik itu ya mungkin PR-nya itu bertahan ya. Banyak kita mensupport, Pak Mas kita pengen ada perpus jalanan tapi belum ada buku. Oke, kalau memang punya komitmen gitu, oke, bawa buku dari sini. Ada penjual angkringan Mas di tempat saya, orang-orang nongkrong itu biar baca buku angkringannya, kita ambil buku, kita minta buku di RBK ya gitu Pak. Ada berapa angkringan itu. Jadi apa namanya, kita sangat support intinya selama, dan kita selalu memberi catatan ya. Kalau misalnya Randy gitu ya, misalnya teman-teman Tasik itu bawa buku 100 apa 200 buku dari sini, kalau nanti benar-benar tidak berjalan komunitas itu, kita minta dihibahkan ke komunitas yang masih hidup yang ngurusi buku gitu. Jadi tidak bubar tanpa apa istilahnya ya, bukunya kemudian hancur di rumah masing-masing gitu. Jadi pesannya pasti gitu. Jadi kalau komunitasnya bubar, kasihkan perpus terdekat atau komunitas literasi yang terdekat dari rumah. Sama peminjam buku di RBK, perpustakaan jalanan kita atau RBK ini kan konsepnya kan pinjam buku berapapun dikembalikan kapanpun tanpa syarat. Jadi nggak ada syaratnya. Dulu banyak yang pengen ninggal KTP atau gimana, nggak apa-apa, kita tinggal, takutnya nanti nggak mengembalikan. Ada juga yang cerita begitu, ibu-ibu sekeluarga gitu, nanti takutnya kalau nggak saya tinggal saya nggak kesini lagi gitu. Terlalu baik ya itu, terlalu baik. Ada yang orang wisata gitu, ini mengembalikannya gimana, kan kita hanya hari ini aja di Jogja, kita katakan kita kembalikan ke perpustakaan atau komunitas yang di dekat yang ada di rumahnya. Ya begitulah ceritanya sampai sekarang, tidak berubah. Tapi bukunya selalu datang juga ya. Aku juga heran juga sebetulnya, karena banyak kan curhatan itu, kalau kita buka sebentar sudah hilang bukunya. Kita yang frustasi gitu. Banyak kan cerita-cerita, terutama perpustakaan masjid itu banyak yang sedih itu. Saya juga nggak bisa mengobatinya, tapi ya, yang frustasi banyak sekali. Nggak pernah berhasil mengembangkan perpus masjid, banyak sekali cerita sedihnya di situ. Kita itu sebagai umat Islam itu, kenapa penggerak perpustakaan masjid kok banyak yang berakhir dengan nestapa gitu, sebulan. Yang bertahan di ini Jauh Karyan itu perpustakaannya juga nggak dikunci,
Jadi teman-teman kalau pengalaman sholat di Jogokaryan, dan bukunya masih banyak. Tapi beberapa perpus masjid ya adalah bertahan ya, kayak masjid gede Kauman itu bertahan, tapi karena sudah lumayan profesional itu ya, itu bagus itu satu masjid gede itu 1 bulan dulu 500.000 belanja bukunya setiap bulan ya, anggaran 500.000 rupiah kan lumayan, jarang loh masjid ada yang anggaran kayak gitu. Coba tanya aja ya. Untuk beli buku lagi aja. Iya, hanya untuk beli buku 500.000. Sekarang mungkin 1 juta lah dugaanku. Ya, beli lampu, beli kayu. Jarang sekali, saya itu belum banyak menemukan. Oh, Masjid Juanda dekat UGM. Ada juga anggaran beli bukunya. Karena memang masjidnya ini ya, pengelolanya dosen-dosen dulu ya. Dosen UGM, dosen kampus-kampus. Aktivis masjidnya juga anak-anak mahasiswa. Tapi dari banyak cerita jarang banget saya melihat masjid punya anggaran spesifik gitu. Nah, misalnya IPM juga punya anggaran nggak untuk sekretariatnya itu beli buku yang baru dibaca teman-teman sendiri, arisan buku dulu di PW IPM DIY tempat zaman saya dulu. Pokoknya setiap rapat rutin itu selalu ada buku baru, walaupun milik pribadi ya, tapi giliran baca gitu. Saya minjem apa, terus ada arisan tulisan. Setiap rapat ada tulisan yang kita bagi. Tapi waktu itu ya ada yang wartawan Kuntum, ada yang Pesma ya. Aku sendiri Pesma di UGM di Balai Rum. Jadi mungkin ada ekosistem yang mendukung ya. Tapi nggak harus punya background gitu sih. Nulis ya nulis aja sih sebetulnya. Kalau mazhabnya Hernowo kan ya nulis aja gitu. Hernowo itu mulai menulis umur 40 kalau tidak salah ya, atau umur 40 ya. 27 buku itu yang termasuk jadi role modelnya IPM, gerakan literasi Hernowo itu. Hernowo sama Taufik Ismail. Taufik Ismail di sastra, Hernowo di menulis bebas istilahnya ya. Berapa kali diundang PP IPM, PD IPM, PW, beberapa PW undang, Sulsel dan lain-lain. Udah meninggal sekarang. Jadi kurang lebih begitulah dunia literasi. Tantangannya itu tadi ya, kalau komunitas memang bertahan 10 tahun itu nggak gampang. Saya kira itu. Mau sholat dulu atau lanjut dulu? Tapi ini katanya Mas Mangun Yang Tasik gimana Tasik? Tasik gimana? Apa agendanya? Kita rencananya mau lanjut, Cak. Ini soalnya kita harus sudah ke Tasik lagi. Oh, mau jalan balik. Tapi udah terbentuk komunitas di sana. Ada ya. Ada komunitas literasi ada. Mulai banyak yang tumbuh sekarang di Tasik. Kebetulan kan ketua TBM nasional juga itu dari wilayah sana, dari Garut, Kang Opik. Oh, Kang Opi. Kebetulan kemarin juga kita diskusi sama Kang Opik itu. Nah di Tasik itu Pak ini dari Cipasung, Asep Tamam, Asep Tamam, ya, itu Tasik. Oke. Terus dari Kuningan saya komunikasi juga dengan Kang JJ, Jenderal Mutakin yang dosen di Kuningan Stikes. Sekarang mulai berkembang, Cak. Oke. Ya, kita makasih juga nih Ya. Cak. Jadi kita berjejaringnya apa? Berjejaringnya dengan membagi buku atau apa gitu. Sekarang lagi giat nulis sih, Cak. Nulis. Oke. Dalam waktu 2 bulan ini aja mahasiswa Tasik itu udah launching 2 buku. Oke. Enggak mahasiswa untuk mahasiswa Ada anak-anak juga speknya, aktivitasnya. Sekarang lebih ke mahasiswa. dulu. Mahasiswa juga. Biasa ke mahasiswa sekarang. Oke. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi sama Cak. Ya, saya sebetulnya Bisa berharap diskusi. ngasih buku tapi harus nyari-nyari buku dulu ya. Apa ya? Untuk ibahnya ya. Kalau saya sama teman-teman tongkrongan di kampus. Tapi Randi kan masih di Jogja kan? Nanti butuh dikirim buku biar disiapin dulu, biar gak buru-buru. Kalau buku anak-anak sih ada anak-anak. Kalau saya sama teman-teman kampus punya lingkungan kecil sih dulu tahun 1 tahun kemarin mau mati gara-gara COVID sebenarnya.
Itu MRBB, Malam Rabu bersama buku. Oke, menarik. Aksi gadget, aksi 2 jam tanpa buku gitu. Teman-teman Tanpa kumpul, gadget. ya tanpa gadget. Kumpul Mirip-mirip itu dengan ya, RBK dulu. kumpul satu ruangan, baca buku, masing-masing baca buku, udah baca buku 1 jam atau 1,5 jam, setengah jamnya lagi kita presentasi apa yang udah kita baca. Oke. Jadi mengusung satu pertemuan gitu, kalau misalkan 10 orang, maka kita satu pertemuan itu 10 buku yang dibaca gitu. Karena dipresentasikan satu-satu. Yes, menarik. Ya itu cocok banget. Di RBK ini sebetulnya sedangkan kita baru beli perlengkapan kamera ya, untuk podcast dan lain-lain. Salah satu rancangannya itu pengen mengulas satu buku secara cepat. Jadi kita ingin nyajikannya 1 menit misalnya, ngulas satu buku dalam waktu 1 menit, apa 2 menit gitu. Jadi tantangan itu, kayak tantangan gitu loh. Gimana menceritakan buku dalam waktu 1 menit. Itu cocok banget. Jadi dulu saya sebetulnya salah satu mimpi yang belum terwujud itu radio buku. Kalau dulu saya itu pernah memimpikannya itu. Jadi ada channel radio yang khusus ngobrolin buku, ceritain buku, baik dengan penulisnya atau sendiri gitu, cerita, mendengarkan buku ya, istilahnya ya. Kalau suruh membaca buku kan kadang angel ya. Mana gitu rasanya, wah baca buku ya, harus baca ya, mahasiswa aja belum tentu mau kan. Dikasih tugas membaca juga berat gitu ya. Jadi intinya gitu, kalau butuh support buku-buku nanti kita support. Yang penting ada anak muda yang bergerak. Kalau nggak malam ini ya nanti lain waktu. Nanti izin hubungin Cak lewat. Ya. Ya. Kita izin pamit balik ke Tasik. Ya. Cak. Sip, terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ala kadarnya ngobrol-ngobrolnya. Siap, Cak, makasih. Tak kira masih nginep-nginep dulu di sini. Belum pernah merasakan nginep di sini ya, harusnya merasakan nginep dulu. Nggak tahu juga pulangnya malam ini nih. Insya Allah nanti lain waktu kita Ya, kesini lagi. backpacker ke sini ya. Siap. Mudah-mudahan. Ya. Dulu ada 2 tahunan itu ada kumpul komunitas di Jogja, tapi pandemi ini belum diadakan lagi. Dulu ada banyak komunitas dari Depok, dari Garut, dari luar Jawa. Namanya ini Jagungan Media Rakyat. Itu 2 tahunan di Jogja. Itu ketemu banyak komunitas. Kalau 2 tahun itu biasanya RBK jadi base camp. Teman-teman yang dari luar itu tinggalnya di RBK. Cak izin minta foto Ayo. dulu, Cak.